sejarah berkembangnya daripada industri akomodasi. Ini semester sebuah proses yang bisa dikatakan sangat panjang. Sehingga seperti apa sih yang dikatakan daripada kegiatan yang perkembangan dari industri akomodasi atau idealnya terkait dengan perkembangan yang ada di dunia atau bahkan di Indonesia. Dan maksudnya adalah industri dalam artian substansi kita itu mengenai akomodasi dan restoran. Kita masuk kepada yang pertama. Ya. Nah, kalau mencoba kita lihat dari berbagai referensi memang mempunyai penjelasan berbeda. Namun tidak salahnya kita juga membaca sumber satu dalam hal kegiatan sejarah akomodasi dan kalau kita lihat terkait dengan industri akomodasi, kalau ini tepatnya bisa dikatakan sebagai hotel, merupakan salah satu rata-rata dan menjadi wisata yang sangat keren. Sekarang banyak banyak hasil sosial wisata di Indonesia. Nah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai menjadi pariwisata yang sekarang. Kemudian saya terkadang menjadi yang namanya ladang usaha. Ya, kemarin sampaikan, misalnya si Vivian mencoba mengakomodir yang di Pulau Tengah, misalnya kemarin. Itu bagus. Kita atur dari mungkin sarana akomodasinya, transportasinya misalnya. Ya, jadi buat mungkin sebagian ada kenyamanan misalnya hewan-hewannya, ya untuk tempat ibadah, tempat gantinya, karena pengalaman itu bisa dikatakan sebagai apa namanya memang ternyata dijadikan sebuah usaha itu kalaupun ingin dikembangkan. Karena misalnya kita sekarang banyak ya ada agen perjalanan wisata itu harus banyak dan sebagainya atau bahkan restoran atau bahkan transportasi darat, transportasi laut, ya banyak semuanya ya. Yang itu semua kalau mencoba kita masukkan dalam satu kelompok luas bisa dikatakan sebagai bentuk yang namanya atau tempat yang dikatakan sebagai hospitality industry ya. Dan berdasarkan fakta apa yang dilakukan negara kita Indonesia yang memang bisa dikatakan sebagai satu wilayah yang banyak suka kepada wisatawan asing dengan tujuan untuk melakukan wisata. Ya. Apa namanya pariwisata yang ada di Indonesia disebut sebagai kontribusi terbesar, yaitu sebagai sama jadi yang adalah domestik income terjadi kepentingan yang negara. Catatan yang perlu ya dari kegiatan pariwisata itu ya tentunya banyak memberikan lapangan pekerjaan
Terlebih korupsi aspirasinya misalnya kita datang sehingga pastikan kita bisa sumbangsi karena kontribusi dari negara besar kekuatan siapa yang ada di Indonesia disebutkan sebagai sentra ekonomi sembilan misalkan dalam hal ini bagi listrik gas bumi yang minyak atau sawit dan informasi terbaru gas naik peringkat menjadi tempat misalkan wisata yang ada di kawasan yang suara luar biasa sebentar. Besar. Tapi kenapa potensi yang ada di tempat kita Indonesia khususnya bagi yang masih Indonesia besar memberikan sumbangsi ya, daripada dasar minyak bumi. Tapi ini maksudnya kenapa tidak dimanfaatkan untuk hulu tidak dibangun benar. Nah, kalaupun memang sebenarnya sedikit kata menjadi pengembangan dengan banyak suara. Contoh di Kalimantan Timur, apalagi
Iya. Iya, di mana? Nah, tapi masalah ini tidak kita misal bagi untuk yang mungkin sampai. Nah, sebenarnya kebersihan atau jika dipakai untuk yang seperti sehingga sekitar itu bisa terlihat juga sangat tinggi. Ya, coba kalau coba coba kayak si si silahkan banyak hasil tapi hati-hati ya sebenarnya Indonesia dikatakan yang penting budaya ada itu menjadi aset sebenarnya untuk pengembangan sektor yang lainnya. Nah, tadi Bapak katakan itu perlu dikelola dengan baik, ya perlu difasilitasi. Ya, idealnya kan sudah dia terfasilitasi, terkelola dengan baik, mungkin dari segi akomodasinya dan sebagainya, pasti ya pengunjung-pengunjung itu akan betah di sana untuk melepas lelah, penat, dan bahkan mungkin buat hiburan barangkali. Nah, apalagi pengunjung-pengunjung dari luar negeri yang mereka ingin menikmati ya alam yang ada di Indonesia. Banjarmasin banyak sebenarnya. Tadi ya banyak yang belum sepenuhnya terkelola atau terfasilitasi dengan baik. Nah, kalau kita ketahui bahwa sebenarnya
fungsi utama dari akomodasi atau perhotelan ialah memberikan pelayanan kepada tamu berupa tempat tinggal dan sebagainya. Nah, ini menjadi kunci terpenting ya untuk hadir dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan. Ya, wisatawan yang tentunya memerlukan penginapan. Ya, misal mohon maaf tadi Pak katakan, yang kayak di Gunung Teletabis tuh, diulangkan penginapan guest house kah, atau mungkin ya penginapan kecil kah, dan sebagainya. Ya, tapi harus dikelola dengan baik. Nah, yang aneh kita ini menjadi terbiasa itu adalah mencari ujung yang banyak, tapi ya implementasi sedikit. Coba kita itu berprinsip biar ujung sedikit tapi implementasi bagus, menyamani orang. Makanya Bapak katakan idealnya kita ini memberikan pelayanan kepada para pengunjung. Iya, konsumsinya nyaman, transportasinya apalagi, atau bahkan mungkin di sana ada industri-industri lain untuk penunjang kegiatan. Ya, nah itu ya. Nah, nah oleh karena sebenarnya dalam rangka untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya ada di Banjarmasin, maka dari itu semestinya ya kita paham atau mungkin sama-sama untuk belajar terkait dengan kegiatan tata kelola atau menyangkut dengan akomodasi perhotelan. Ya, oleh karena itu ya dilahirkanlah yang namanya mata ajar industri akomodasi. Ya, untuk apa? Untuk membangun kompetensi semua kalian atau mungkin saya atau teman-teman yang di bidang hal tersebut. Bayangkan. Jadi makanya Bapak katakan kemarin kalau kita belajar manajemen itu sangat rumit, ya. Uh, tadi mana? Mau ada sih kami simpannya mulai ini. Wah, anak guys. Tadi anak kira di karaoke. Belum lagi belum. Mohon maaf dia terjeda sebentar ya. Nah, maka dari itu tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya kita ini belajar mata kuliah ini tujuannya untuk membangun kompetensi kita. Ya paling nggak kita tahu kabar Banua orang Banjarmasin seperti apa. Nah, siapa namanya? Si Tamara, Tamara keluar ya. Si Warlena asalnya mana aslinya? Warlena. Kalimantan Selatan, Pak. Nah, di mana maksudnya? Di mana? Nah, gak ada tahu jawab pastinya di mana. Hah? Warlena orang Banjarmasin maksudnya? Gak ada tahu, Pak.
Enggak, Warlena ini aslinya orang mana? Orang Banjarmasin kah? Orang Kalteng kah? Kalsel. Nah, tadi Bapak Takuna kan Warlena kan tahu. Kada pernah tahu kan tentang tempat-tempat apa namanya? Tempat rekreasi. Ulun kada kayak terlalu suka hal kayak gitu, Pak. Oke, pertanyaan Bapak, Warlena prodinya apa? Usaha perjalanan wisata. Oke, nah sekarang robah mindsetnya ya. Sekarang robah mindsetnya, tapi ingat, dalam hal positif. Ya, iya memang harus tahu ya, apalagi perjalanan wisata. Harus tahu demikian. Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Orang Banjarmasin, mungkin tadi si Aulia yang tahu, Aulia orang Aulia. Orang Banjarmasin, Pak. Oh, cocok aja juga. Berarti tahu ya si Aulia. Aulia juga orang perjalanan itu juga apa namanya UPW. Iya, UPW juga, Pak. Nah, berarti harus berkolaborasi ya. Si Warlena juga demikian. Ya diamati ya. Diamati dalam arti diketahui, oh ternyata Banjarmasin punya ikon yang bagus. Perlu ditata dengan bagus. Ya. Nah, sehingga tadi Pak katakan ya termanfaatkan dalam arti apa yang ada di tempat kita tinggal itu bisa terlihat atau mungkin digunakan oleh orang lain. Nah, kalianlah yang memang nanti sebagai akomodirnya, yang memfasilitasi kegiatannya, bekerja sama dengan wali kota dan jajarannya. Wah, itu bagus. Ya, yang menghidupkan suasana kegiatan yang ada di Banjarmasin yang telah lama tenggelam misalnya. Dulu misalnya daerah Banjarbaru itu apa namanya yang baru itu ya? Yang dekat ini, yang dekat yang di belakang kantor wali kota itu apa namanya? Si Aulia. Kenapa, Pak? Tempatnya kalau tidak salah di belakang wali kota itu. Ke dalam belakang. Tempat apa, Pak? Tempat semacam tempat santai, tempat rekreasi. Di belakang kantor wali kota. Kalau ada salah alamat itu, pokoknya daerah di Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Iya. Murjani kah? Iya. Itu apa? Hutan pinus kah, Pak? Apa? Hutan pinus kah? Oh, sebuah mungkin ya Aulia ya. Yang mana, Pak? Yang baru bangun itu, yang di pinggir jalan. Yang dari Ya, PLN. tempatnya ada semacam kayak apa ya? Bapak ini memang sama seperti Warlena juga ya. Tahu informasi cuman kada suka ke sana. Nah, itu juga perlu ditata. Nah, itu baru ya kalau kada baru itu. Yang apa lupa itu. Baru itu. Itu juga perlu dikelola sebenarnya. Ya. Nah, sehingga ya tadi Pak katakan pada dasarnya kita belajar sama-sama untuk melihat seperti apa sih ya perkembangan atau bagaimana pembangunan kompetensi di bidang demikian. Apalagi yang namanya perhotelan. Ya, dibangun. Tapi yang jadi masalah sekarang ini yang Bapak juga bingung itu tempat-tempat hotel, tempat penginapan dijadikan tempat hal yang lain ya. Ya pikirannya. Iya Pak. Ya itu disalahgunakan. Jadi ya kalau anak-anak ini ya anak-anak plastik ya luar biasa itu. Ya. Nah, masuk kita kepada sejarah dan perkembangan industri akomodasi. Oke. Kita pahami dulu apa itu sejarah. Tadi Pak katakan sejarah itu sesuatu hal yang terjadi tempo dulu. Nah, dalam teorinya sejarah bisa dikatakan sebagai satu kejadian yang terjadi di masa lampau sama ya. Yang disusun berdasarkan peninggalan dari berbagai peristiwa. Nah, ya, perkembangan selanjutnya adalah bisa dikatakan sebagai hal yang terbaru dialami oleh orang-orang yang ada di masanya. Nah, kalau kita mencoba dalam pandangan teori, perkembangan merupakan suatu proses yang pas dialami oleh setiap individu tertentu. Dengan kata lain, melakukan perubahan yang
sistematis, dan berkesinambungan. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah perkembangan atau sejarah perkembangan industri akomodasi. Ya, kita ceritakan seperti apa zaman dulu. Memang ada sejarahnya. Ya. Nah, dan ketiga, ya, industri adalah bentuk kegiatan yang memanfaatkan sumber daya manusia sehingga menghasilkan nilai tambah atau manfaat. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, sedangkan dalam teorinya, ya teori dari Jermonevich mengatakan bahwa akomodasi adalah sesuatu yang disediakan, sebagaimana yang Bapak jelaskan kemarin. Jadi, sesuatu itu disediakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Misalnya kemarin, tempat menginap yang sifatnya sementara bagi orang-orang yang bepergian. Tadi Bapak katakan, kayak hutan pinus itu kan hutan pinus. Semestinya, wah itu kan kalau orang ingin menikmati hutan pinus, jadi buat semacam kayak tempat gubuk, tempat istirahat, barangkali 2-3 malam, dikelola dari segi keamanannya, kenyamanannya, pelayanannya, dan sebagainya. Nah, oke. Dengan demikian, kita pahami sudah pengertian daripada sejarah, perkembangan, industri akomodasi, dan mencoba kita tafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah dan perkembangan industri akomodasi adalah bentuk peristiwa yang tentunya harus dikaji sebagai wawasan pengetahuan bagi kita-kita, bagi orang-orang yang memerlukan pertumbuh kembangan kegiatan yang sesuai dengan keinginannya. Dalam arti mengikuti perkembangan zaman. Idealnya mampu dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Hanya kalau membangun hotel, membangun penginapan, ya itu harus negosiasi dulu sama teman-teman tetangga, orang-orang sekitar, buat mereka nyaman. Jangan-jangan, mohon maaf, membangun tempat hotel, tempat penginapan, hadir di sana tempat orang berjudi, misalnya, tempat orang macam-macam. Nah, sehingga mengganggu keamanan sekitar, itu jangan sampai. Tapi idealnya, ya, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, itu harus diutamakan. Oke. Nah, setelah kita paham definisi, baru kita paham get banget, Aulia, mic-nya. Oke. Bapak kira ada apa Aulia, deg betak aja Bapak. Oke, Tamara tadi keluar masuk pulang Tamaraan. Ini Pak kehabisan baterai. Oh iya, hati-hati. Kalau habis baterai, kalau misalnya hujan lingkungannya kada usah becas lah, cabut aja, istirahat aja, kada usah kita belajar. Nanti jangan-jangan karena pas hujan lebat sambil mencas handphone buat belajar itu bahaya ya. Mending dimatikan handphonenya, izin tidak masalah ya. Cari aman ya teman-teman semua. Tinggi Pak. Ya. Nah, ketika sudah kita paham definisi sejarah, perkembangan, industri akomodasi, baru kita masuk ke konsepnya, ke kontennya, ke isi dari pembahasan kita pada hari ini. Yaitu sejarah perkembangan industri akomodasi yang ada di dunia dulu kita pahami. Baru masuk ke Indonesia. Oke, yang pertama di dunia. Nah, dalam teorinya Historic Hotel of the World, nah dalam bukunya Mr. Robert ya menjelaskan bahwa dahulu itu ada yang namanya usaha manusia untuk membentuk sebuah ruangan berupa goa ya atau service ya yang tentunya ya dilalui oleh rombongan unta. Ini cerita zaman dulu ya. Dengan dinding-dinding yang terbuat dari lumpur ya sebagai bentuk adanya perlindungan. Nah, ujar kita itu kayak lampau, kayak gubuk. Kalau orang Bahari itu zaman kami itu dulu baulah lampau-lampau dari karung-karung itu ya. Karung itu dirobek-robek,
ya dipasang semacam kayu-kayu, ya ini tempat berlindung. Itu zaman kami zaman dulu ya, mainan kekanakan. Sama seperti itu. Nah, bisa dikatakan ya, dalam arti itu untuk peristirahatan dalam masa perjalanan. Semacam tenda kecil. Tapi zaman sekarang udah mudah ya. Ada semacam ini, ada orang menjual tenda kecil bagi teman-teman yang ketujuh berjalan ke hutan, ya. Nah itu. Nah, artinya apa? Artinya bentuk penginapan zaman dulu itu sangat sederhana. Yang penting aman dari hujan, atau bahkan idealnya aman dari yang lain, dari panas. Ya, tapi kalau dari angin kencang tidak aman ya. Ya. Nah, yang kedua, sejarah mengatakan bahwa hotel baru dikenal sejak mulai abad Masehi. Pertanyaan Bapak kepada si ketua kelas, ya si Tamara, ya. Abad Masehi itu dimulai pada abad berapa, Tamara? Ayo Tamara. Tamara, ada kata Tamara? Oke, Aulia saja, Aulia. Silakan Aulia. Ya Pak, berapa Pak? Oke. Apa tadi Pak? Nah, tadi Bapak katakan bahwa ya hotel baru dikenal sejak mulai abad Masehi. Pertanyaan Bapak, ya, mulai abad Masehi dari pengguna hotel itu pada abad keberapa? Kalau saya kurang tahu sih Pak, kecuali boleh buka Google dulu bentar. Silakan ya, tanyakan sama Mbak Google, bagus. Itu kan artinya ada usaha, ya. Tamara, mana Tamara hilang? Eklesia ada, Eklesia? Ada Pak. Oke, ya. Sudah bangun ya? Kadang mendengarkan. Oh, mendengar. Tadi Bapak Kia, Bapak panggil karena menyauti. Berarti lagi keluar di pas teman. Nah, iya tuh. Artinya kita mendengari. Oke, Tamara silakan dulu Tamara ya. Tidak masalah. Sudah kau lihat? Belum Pak, lagi proses. Oke, Oke, Tamara mungkin sudah selesai Tamara. Iya Pak. Oke, pertanyaan Bapak mungkin Aulia proses. Nah, tadi Bapak katakan bahwa istilah dari perhotelan itu baru dikenal sejak mulai abad Masehi. Nah, pertanyaan Bapak, ya, abad keberapa ya istilah itu baru muncul? Abad ke... Maksudnya penanggalan abad Masehi itu pada abad keberapa? maksudnya gimana Pak? Maksudnya penanggalan daripada abad Masehi itu pada abad keberapa mulainya? Penanggalan. Kalau tidak salah, ya, yang menemukan penanggalan Masehi itu si Georgian ya, kalau tidak salah ya. Georgian ya, atau Georgian kalau salah ya. Ketemu kah si Aulia? Oke, langsung Bapak jawab. Kata ketemu. Ya, pada abad ke-4. Ya, artinya 4 abad lamanya. Sudah kenal orang dengan namanya hotel. Cuman tadi Bapak katakan, tadi ya kembali pada konsep awal ini. Nah, hotel itu dikatakan sebagai tempat peristirahatan sementara. Nah, ya. Oke. Nah, dengan adanya usaha penyewaan kamar untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya, menyewakan sebagian rumahnya, mohon maaf. Sampai sekarang kayaknya ada juga ya, tapi menjadi kos istilahnya, bukan hotel tapi kos ya. Kos ya.
mungkin ada yang besi rumah mewah, Kos juga Bang. iya kamar-kamarnya kosong, ya kos gitu ya. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai lingkup tempat menginap. Cuman sekarang ini kan karena sudah tingkatan levelnya semakin tinggi akibat perubahan zaman, mohon maaf, kos tadi bukan lagi hotel, tapi ya tempat menginap kos juga namanya. Ada bidakan, ya. Nah itu kan macam-macam istilahnya. Sekarang kalau sudah hotel berarti dia tingkat mewah, ya kan? Lengkap fasilitasnya, bagus dari segi yang lainnya, ya kan? Nah tapi dulu ya bisa dikata ya orang-orang yang melakukan atau menyewakan sebagai rumahnya itu pernah disebut dengan yang namanya hotel dulu. Nah, beberapa orang secara bersama-sama mendefinisikan jenis ini sebagai akomodasi in. Nah, yang kemarin sudah, yaitu tempat peristirahatan bagi mereka yang melakukan perjalanan karena sudah larut malam. Nah, kalau udah kita, kalau kos, ya sebulan hitungannya, walaupun semalaman ya kalau. Nah, tapi itu harus dikatakan karena dia mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman, sehingga peristilahan tadi yang semula, mohon maaf, tempat peristirahat itu adalah hotel dalam pandangan mereka, sekarang menjadi bisa jadi kos, tempat istirahat yang sederhana. Tapi kalau sudah hotel, jelas bangunannya besar, ya elemen-elemennya luar biasa, perlengkapannya dan sebagainya. Nah itu. Nah tadi apa? Seiring dengan perkembangan zaman, benar kan? Yang semakin maju, terdapat banyak peningkatan terkait hal tersebut dengan melakukan penambahan fasilitas. Mohon maaf, misalnya ada bak airnya yang sekarang, dulu itu kan bak air cuma pakai cebok atau mungkin pakai air sumur misalnya. Sekarang udah pakai shower atau pakai tempat yang pakai bathtub, itu luar biasa. Tapi biasanya semakin bagus, semakin canggih fasilitas, semakin mahal biaya yang dikeluarkan. Atau bisa jadi penambahan sajian makanannya. Dulu orang kalau misalnya menginap, mohon maaf, menginap mungkin ada gubuk kecil, orang tuh pasti bawa makanan, ya kan? Kalau misalnya mau berkunjung ke gunung, ke puncak, itu kalau misalnya di gunung atau di puncak itu ada tempat untuk penyediaan makanan. Pertanyaan Bapak, hakunkah Bapak lapar? Kada. Pasti membawa pesangon, membawa kenjeng, jorong banjar tuh, membawa rantang. Nah, tapi sekarang karena dia, mohon maaf, karena minatnya banyak, pengunjungnya banyak, sehingga orang menata kembali. Diulahlah warung, ya, diulah semacam tempat minuman yang bagus, yang siap saji. Nah itu dan sebagainya. Nah, sehingga orang bisa mudah untuk menikmati tempat yang dituju. Nah, selanjutnya pada abad 6 Masehi mulai diperkenalkan uang. Nah, yang akan uang duit. Ya, duit itu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Abad Masehi dikenakanlah sebagai alat tukar menukar yang sah, uang tadi. Sehingga mohon maaf, jenis usaha penginapan atau akomodasi semakin berkembang mencapai puncaknya atau revolusi industri di Inggris pada 1750 sampai 1790. Singkat kata, revolusi ini mampu merubah sistem perdagangan dan ekonomi dunia. Idealnya mampu merubah ya dengan cepat dengan dibantunya penemuan alat mesin rumah tangga yang mendorong terhadap peningkatan dunia usaha. Dulu orang memasak pakai apa? Pakai kayu. Dulu pakai apa lagi? Pakai kompor hok, pakai minyak gas. Sekarang apa? Pakai kompor gas. Kompor gas 3 kilo sudah harga lagi jadi 5 kilo. Nah, bayangkan. Nah, mungkin. Nah, sekarang ada lagi. Ya, tempat saji untuk sederhana sekali. Tapi wattnya ganal. Nah, semacam listrik ya. Menggoreng nasi pakai listrik. Wah, makin canggih. Nah, barangkali nanti tahun 2100, orang kan lagi bawa masak-masakan. Sudah ada di hadapan masing-masing. Oh, kayak simsalabim. Timbul makanan ya kalau. Nah, itu mungkin 2100 kan. Yang sudah kita kan ada lagi. Nah, mungkin si Peter masih hidup ya, 2100 ya. Ya, mungkin dia semakin canggih.
Sekarang coba lihat, mobil pun ada mobil listrik, bayangkan. Nah barangkali nanti tahun 2100 kan ada lagi dong mobil listrik yang ada tuh kantong ajaib. Nah luar biasa. Anda kemana saja, kawal, ya kan? Ya Putri, apa kabar Putri? Iya, Putri, apa Pak. kabar Putri? Oke. Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, sehingga banyak orang-orang yang melakukan perjalanan ternyata menjadi lahan baru bagi para perampok jalanan. Nah, ini bahaya lagi. Ya. Nah, tadi yang semula orang menginap itu hanya sementara, mencari keamanan, melihat orang itu banyak berkunjung ke tempat itu, misalnya ke hutan pinus nih. Kira-kira sampai maghrib di sana, bulik malam, terjaminlah keselamatan. Nah, kalau misalnya banyak hal-hal yang aneh, bertemu tindak kejahatan, idealnya, nah, bangunlah tempat peristirahatan di sana aman. Nah, itu kehendak. Nah, dan selanjutnya pada tahun 1129 tempatnya di kota Canterbury, ya, di Inggris, bermula berdiri in ya kemarin ya. Sedangkan di Amerika Serikat baru berdiri pada tahun 1607. In juga dibangun di sana. Semacam kayak gubuk gitu ya. Ya tapi bagus lah. Dan pada tahun 1974 di New York mulai dibangun hotel yang mempunyai kamar sebanyak 73 ruang yang dikenal dengan Hotel City. Terus berangsur sehingga ya berubah dan berkembang ya, dan bahkan disusul di kota Boston, Amerika juga ya. Pada tahun 1829 dibangunlah Hotel The Tremont House yang kemudian menurut sebagian para pakar menjadi cikal bakal perhotelan modern. Bayangkan, hotel ini yang pertama kali dibangun atau mengenakan jenis kamar dengan istilah single dan double. Nah ini sampai sekarang mungkin ya, bednya single kah double kah, gitu kan? Ya kalau misalnya suami istri ngapain single ya, mending double. Ya kalau sama teman barangkali mending single daripada double, gitu ya kira-kira ya, gitu ya. Dan di setiap kamar dilengkapi masing-masing kayak kunci, air minum. Nah itu kan, dan bahkan mungkin ada pelayanan dari bellboy yang memperkenalkan masakan Perancis ke dunia perhotelan. Macam ya, tergantung hotelnya juga sih. Kalau dia semacam lodgement atau penginapan, paling-paling apa, nasi kuning ya kan, ya mana, iya bisa jadi. Tapi kalau anak mewah itu di apa namanya itu di Palima ya, Hilton Inn ya kalau anak mewah, luar biasa itu. Atau di area Barito atau yang di Novotel, ini semakin mewah semakin enak makanannya dan semakin mahal biayanya ya. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau bellboy, ada yang tahu bellboy? Istilah bellboy? Ada yang tahu istilah bellboy? Tamara tahu? Pernah? Pelayan laki-laki kan, Pak. Iya, kalau boy kan laki-laki jelas lah. Masa perempuan? Itu Pak, bellboy itu biasanya salah satu posisi yang ada di front office yang di depan Pak. Tugasnya tuh biasanya kalau ada tamu kan, tamu bawa barang mau check-in, nah si bellboy ini membawakan barang tamu dari lobby hingga sampai kamar.
Oke, tapi sekarang ada juga Belgirl ya. Iya apa? Betul. Tadi kita Enggak, pertama kan ya. kurang tahu kalau Ya barangkali kan tadi kita pertama laki-laki. Jelas lah. Apa aja coba Benar ya Aulia, benar. Ya. Singkatnya ya, laki-laki ya, orang yang tugasnya membawa peralatan yang menyambut di depan pintu. Menguji kita tuh sebagai penghantarnya di pra-office tuh ya, benar. Nah, itu ya. Itu kalau hotel-hotel mewah demikian. Ya kalau hotel-hotel biasa mungkin kita bawa alat serongan ya. Paling dijulungnya kunci. Nah, Pak, kamar sekian silakan bawa barang serongan ya kalau. Ya tapi kalau misalnya tempat-tempat mewah itu pasti tersambut. Misalnya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Pagi terus ya, walaupun malam ya. Iya, mestinya. Benar tuh ya. Benar sih Aulia Nurhalisha. Oke. Lanjut ya. Pada abad ke-20 mulai diperkenalkanlah hotel-hotel kelas menengah. Mahal untuk kalangan wisatawan yang membutuhkan atau mengutamakan kepraktisan. Nah, ini Pak katakan ke abad 20. Siapa tahu nanti abad 2100 nanti ya, tahun 2100 nih, sudah banyak praktis lagi. Jadi tinggal ceplok keluar airnya misalnya. Nah, itu yang canggih. Allahu alam ya. Dan bahkan Edward Hemstetter ya tercatat sebagai orang yang berjasa menemukan ide baru terkait pengembangan mutu layanan perhotelan. Dalam arti adanya menyediakan koran pagi, cermin di kamar, dan sebagainya. Dalam kurun waktu 40 tahun berikutnya mampu menjadi contoh hotel-hotel yang baik di Amerika atau bahkan di dunia. Bayangkan. Nah, dan pada tahun 1950, khususnya di Eropa dan Amerika, ya karena adanya persaingan yang semakin ketat, disusul dengan semakin mahalnya upah pekerja, pihak pengelola mulai menyadari bahwa perlu peningkatan kemampuan pengelolaan. Nah, sehingga perlu yang namanya industri akomodasi, adanya pelatihan-pelatihan, ya, adanya kegiatan-kegiatan lain untuk kenyamanan. Nah, ya, tuh, di ideanya karena sifatnya ada memberikan pelayanan, pasti ya mengutamakan kenyamanan bagi para pengunjung. Nah, kita misalnya kalau menginap di tempat A misalnya, kalau sudah kada nyaman, apalagi misalnya WC-nya bau, kira-kira mau kembali pulang menginap, ada mungkin. Kita pasti ingin mencari tempat yang sangat mudah dan nyaman. Nah, sudah itu sejarah di dunia. Kita masuk sejarah perkembangan akomodasi yang ada di tempat kita Indonesia. Ada pada masa penjajahan Belanda, ada masa pendudukan Jepang, ada masa setelah merdeka. Oke, masuk ke pertama. Pada masa penjajahan Belanda, kalau kita lihat, pertumbuhan hotel yang ada di Indonesia terjadi pada abad 19. Berarti 4, nah jawabannya dari 4 tambah 19 berarti berapa? 15 abad hanyar sampai ke Indonesia. Di dunia dulu abad 4 di Amerika mungkin ya, di Inggris tadi ya. Lalu sampai ke abad 19 baru muncul di Indonesia. Itu pun ceritanya sangat terbatas. Ya, dan itu beralokasi di dekat-dekat pelabuhan seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Nah, kemudian abad 20 mulailah berdiri beberapa hotel daerah tertentu, misal di Malang, Surakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Bukit Tinggi. Itu wilayah memang ya dibangun tempat peristirahatan. Nah, pada masa ini fungsi hotel hanya sebatas untuk melayani tamu. Nah, bayangkan. Maksudnya zaman dulu itu dibangun tempat demikian hanya sebatas untuk melayani tamu yang datang dari Belanda. Orang-orang Eropa. Idealnya adalah orang-orang yang berkulit putih. Ya. Nah, sedangkan orang pribumi, orang Indonesia maksudnya, kada kenal yang namanya dengan hal tersebut. Kenapa? Karena tadi Bapak katakan
tempat-tempat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang kulit elit. Dalam arti orang-orang berduit. Ya, orang-orang berduit kira-kira aku lah misalnya. Kita aja misalnya mencari kos-kosan pesanan murah. Ada kunang larang-larang. Nah, biasanya bagi orang yang sudah begawi, ya kan? Apalagi mencari tempat penginapan demikian untuk tinggal. Pasti mencari tempat yang sederhana. Ya, kalau orang elit pasti. Tapi kalau zaman sekarang Bapak lihat ya, mau dia berduit ada kah? Nginap di hotel ya, kalau terasa di hotel. Nah, itu pada masa pemerintahan atau penjajahan Belanda. Jadi pada masa itu, jadi bangun tempat tinggal atau hotel itu hanya berfungsi sebatas pelayanan yang diberikan kepada orang-orang Belanda, orang-orang Eropa yang berkunjung ke Indonesia. Dan pada masa kependudukan Jepang, terjadi pada masa Perang Dunia Kedua tepatnya, ya, disusun adanya kependudukan, ya, kependudukan yang ada di tempat kita. Ya, banyak hotel-hotel yang diambil alih oleh pihak Jepang, seperti rumah sakit dan sebagainya itu pada saat demikian. Artinya apa? Artinya pada masa pemerintahan Jepang itu yang dulu sudah ada tempat istirahat, tempat menginap itu diambil alih oleh mereka. Sehingga konon ceritanya ketika itu tempat wisata yang ada di Indonesia itu kada lagi terakomodir, kada lagi tertata dengan baik. Saking bagusnya bebuan Jepang. Nah, dan kalau kita lihat, ya, akibat dari kebrutalan pihak Jepang itu banyak tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat hotel yang ada di negara kita Indonesia diambil alih oleh politik elit ketika itu, oleh petinggi-petinggi Jepang, atau dalam bahasa Jepangnya Hinteni Iryokan. Nah, itu nama penginapan ya. Nama penginapan dirubah bubuhannya dah menjadi ngaran bubuhan Jepang Hinteni Ryokan. Yang konon ceritanya ya Hinteni Ryokan ini ya suatu tempat penginapan yang tentunya bangunannya berarsitektur Jepang ya, dilengkap ya. Penginapan ini menyediakan kamar berupa gaya Jepang ya, mungkin ada musik-musiknya ya, musik Jepangnya buat santai mungkin ya. Nah, itu di Jepang, di Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Nah, lalu ya setelah Indonesia merdeka ya, tepatnya pada tanggal berapa merdeka Sri Warna Indonesia? Warna. Ya, Pak. Pada tanggal berapa merdeka Indonesia? 17 Agustus. Hari apa itu? Lupa. Ayo, hari apa? Jumat, Pak. Jam berapa kira-kira merdekanya? Ayo. Ayo, jam berapa? Jam 11 Wita. Oke, itu kalau Banjarmasin 11 Wita. Kalau berarti kalau dia karena di Jakarta ya, itu jam 10 Wit. Ya itu harus tahu itu ya. Gimana merdekanya? Di mana? Diumumkannya, Pak.
Ya, Di Jakarta. ya di mana? Maksudnya di mana? Jakarta tahu Jakarta. Sebentar, Pak. Di rumah Soekarno. Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah itu pun kalau misalnya kita cari sejarahnya itu bukan rumah beliau, tapi rumah seorang Habaib. Nah itu cerita sejarah ya. Oke. Nah pada tahun 46, pada tahun 1946, nah sejumlah pimpinan hotel yang ada di Indonesia berkumpul membentuk organisasi perhotelan atau akomodasi dengan nama BPHN, Badan Pusat Hotel Negara, tepatnya di Merdeka Malang. Ya, Hotel Merdeka Malang. Yang selanjutnya BPHN mendapat dukungan dan kepercayaan untuk mengatur tempat sidang Komite Nasional Indonesia yang berpusat kemudian mengeluarkan aturan-aturan untuk memutuskan bahwa perhotelan masuk ke dalam Kementerian Perhubungan. Nah, Nah, kemudian hasil diskusi tersebut melahirkan satu badan lembaga yang dikenal dengan HONET, Hotel Negara atau Tourism, yang diberikan tugas untuk melanjutkan perusahaan hotel bekas Belanda yang terus semua direbut Jepang, dikembalikan lagi untuk ditata dan dikelola kembali oleh orang Indonesia setelah merdeka pada 17 Agustus tahun 45, tepatnya pukul 10 WIB di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, lalu dibuatlah yang namanya konferensi meja bundar 49. Jadi semua harta benda-benda itu dikembalikan kepada pemiliknya dan HONET dibubarkan. Jadi diganti menjadi organisasi gabungan hotel yang ada di Jakarta. Lalu dibangunlah yang namanya HI atau Hotel Indonesia yang satu-satunya bertaraf internasional. Nah sekarang kan ada Bundaran HI ya. Nah di Bundaran HI. Nah sampai sekarang mengikuti perkembangan zaman sudah banyak hotel-hotel berdiri. Kemarin seperti hotel yang ada di Banjarmasin Nah kemarin Nah kelihatannya Ya Pak, hotel apa ini? Hotel HI itu berada di mana ya Pak? Di Jakartanya, tapi di mana ya Pak? Ya Jakarta. Ya enggak yang PPT, kelihatan PPT ini. Lihat, ada pertanyaan jika tidak ada, terima kasih, itu aja Pak di PPT. Oh berarti, sorry. Bapak ulang ya. Sorry.